bagian batang sapunya. Nah, lalu naiklah ke atas sapu tersebut. Saat salep ini sudah bereaksi, maka kalian akan sangat senang berada di atas sapu tersebut. Hai good mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian diskusi tentang kenapa ya penyihir itu naik sapu terbang? Kenapa nggak benda yang lain gitu dinaikin? Kenapa ya kira-kira? Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, good mood. Kalau misalnya kalian nonton film Halloween atau mungkin nonton film yang berbau-bau penyihir, itu pasti nggak jauh deh dari sapu terbang. Nah, sebenarnya ada dua teori yang menyatakan kalau kenapa sih sapu terbang gitu, kenapa sapu yang dinaiki oleh penyihir. Nah, teori pertama itu tentang ritual kesuburan pagan, dan yang kedua itu tentang ramuan halusinogen. Nah, kita akan ke pembahasan yang tentang ritual kesuburan pagan dulu nih. Ritual kesuburan pagan, di mana pagan ini adalah orang-orang di luar Kristen. Dahulu ada seorang antropolog bernama Robin Skelton yang menyatakan bahwa hubungan antara penyihir dan sapu itu bermula dari sebuah ritual kesuburan pagan, di mana pada zaman dahulu petani-petani di pedesaan itu akan melompati dan menari di atas sebuah tiang, garpu rumput, ataupun sapu di bawah cahaya bulan purnama. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan tanaman atau kebun mereka. Nah, ritual ini juga sering disebut dengan tarian sapu. Nah, tarian sapu ini kerap dikait-kaitkan dengan penyihir yang suka terbang di malam hari untuk menuju ke sebuah pertemuan sihir atau pertemuan terlarang lainnya. Nah, biasanya sapu yang digunakan untuk ritual tarian sapu tadi itu adalah sapu ijuk. Nah, sebenarnya sampai sekarang belum diketahui secara pasti sih kapan sapu ijuk ini pertama kali ditemukan. Namun, sudah sejak dulu kala orang-orang suka menyapu menggunakan kayu-kayu kecil yang dikumpulkan lalu diikat dengan alang-alang dan digunakan untuk menyapu atau membersihkan perapian. Kalian pasti tahu kalau menyapu ini kan identik atau kerap dikaitkan dengan pekerjaan domestik wanita gitu. Jadi mungkin hal inilah juga yang menyebabkan banyak ilustrasi atau gambar yang menjadikan penyihir wanita ini menaiki sapu terbang. Karena kan ya saat itu penyihir yang paling banyak adalah penyihir wanita, walaupun ada kaum laki-laki tapi dominanlah wanita, dan wanita itu erat kaitannya dengan sapu. Jadi ya udah, wanita menaiki sapu terbang. Penyihir wanita menaiki sapu terbang gitu. Selinting dikit nih good mood ya. Dulu pada tahun 1453 ada laki-laki yang bernama Guillaume Edelin. Nah, Edelin ini merupakan seseorang yang suka mengkritik kebijakan gereja tentang penyihir pada saat itu. Nah, karena tindakannya inilah si Edelin ini ditangkap oleh pihak gereja dan juga mendapatkan beberapa siksaan. Selama periode dia disiksa ini, dia itu mengaku bahwa dia pernah melihat ibunya yang seorang penyihir itu naik ke atas sapu dan terbang keluar dari cerobong asap. Nah, karena pengakuan Edelin inilah, jadinya citra seorang penyihir itu menaiki sapu terbang semakin terkenal gitu di Prancis saat itu, karena Edelin ini berasal dari Prancis. Selain pernyataan dari Edelin tadi, ada juga naskah yang menggambarkan ilustrasi dari penyihir yang menaiki sapu ijuk. Nah, ilustrasi ini muncul di sebuah naskah yang dibuat oleh seorang penyair Prancis bernama Martin Lefrance. Nah, di dalam naskah ini terdapat dua orang penyihir. Yang pertama, penyihir yang menaiki sapu ijuk. Yang kedua, penyihir yang menaiki tongkat kayu. Kedua penyihir ini sama-sama menggunakan kain di kepalanya berupa kain kayak kerudung gitu. Dan kedua orang ini diidentifikasikan sebagai kaum Waldensian, di mana kaum ini merupakan sekte yang dianggap sesat oleh gereja Katolik karena memperbolehkan wanita menjadi pendeta. Oke, kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu ramuan halusinogen.
Pada saat itu adalah periode pemburuan penyihir di Eropa. Roti merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Eropa saat itu. Roti di sini terbuat dari gandum hitam. Nah, gandum hitam merupakan tanaman yang paling mudah terkena penyakit ergot, di mana disebabkan oleh parasit Claviceps purpurea. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak tahu kalau mereka itu secara nggak langsung sudah mengkonsumsi penyakit pada tanaman ini, yaitu ergot itu. Jadi ya mereka tuh mengira kalau ergot ini merupakan bagian dari gandum hitam tersebut. Ergot ini memiliki sifat halusinogen. Nah, bukannya menghindari, orang-orang itu malah suka dengan efek yang diberikan oleh si ergon ini dan malah semakin bereksperimen dengan tumbuhan lain dengan efek serupa. Namun, ada efek samping nih kalau misalnya kita menelan langsung dari zat halusinogen ini, yaitu bisa mual, muntah, ruam, sampai meninggal dunia. Karena ada efek sampingnya inilah, lalu ada seorang penyihir nih yang mencari cara bagaimana caranya dia bisa tetap menikmati halusinogen ini tanpa harus mengkonsumsinya secara langsung. Akhirnya dia membuat sebuah ramuan berupa salep gitu, dimana salep ini nantinya akan dioleskan ke bagian tubuh yang halus di ketiak dan juga kemaluan. Nah, khusus untuk para perempuan yang ingin mencoba hal ini, itu ada satu cara yang cukup unik dan nyaman dilakukan untuk mengaplikasikan salep ini. Kalian bisa mengambil sapu. Ya, kenapa sapu? Karena sapu itu identik dengan wanita di rumah. Lalu, oleskan salep ini di bagian batang sapunya. Nah, lalu naiklah ke atas sapu tersebut. Saat salep ini sudah bereaksi, maka kalian akan sangat senang berada di atas sapu tersebut. Menurut Johan Weyer, yang mengatakan bahwa kalau salep ini sampai menyentuh ke area genital, itu akan mengakibatkan sensasi seperti naik ke udara dan terbang. Nah, dari sini nih kata kuncinya. Ya, yang membuat salep ini adalah penyihir. Penyihir ini adalah seorang wanita. Dia membuat salep halusinogen tersebut, terus dioleskan ke sapu terbang. Oh no! Dioleskan ke sapu, yang mengakibatkan sensasi naik ke udara dan terbang. Jadilah penyihir yang naik sapu terbang. Itu sebenarnya sih kayak halu aja ya, karena menggunakan salep ini, gitu. Nah, tapi karena yang membuat ini adalah seorang penyihir, dan saat itu dipercaya bahwa penyihir itu berada di bawah pengaruh iblis, jadi banyak orang yang menyimpulkan bahwa penyihir yang menaiki sapu terbang ini untuk melakukan sebuah ritual tertentu gitu dengan iblis, kayak gitu. Lalu ada juga nih good mood kesaksian dari seseorang bernama Dean Miller yang mewawancarai seorang penyihir yang telah disiksa bernama Anthony Rose. Nah, si Rose ini mengatakan bahwa ada seorang iblis bernama Robinette yang meletakkan sebuah tanda di jari kelingking tangan kirinya, lalu memberikannya tongkat dan sepanci salep. Lalu salep ini dioleskan ke tongkat tersebut dan meletakkannya di antara kedua kakinya, lalu mengatakan, "Pergi, atas nama iblis, pergi." Kayak gitu, menurut kesaksiannya. Nah, jadi dari teori yang kedua ini, ya sebenarnya ini itu merupakan kayak efek yang dihasilkan oleh sebuah ramuan yang menyebabkan kita itu merasa atau sensasi naik ke atas dan terbang, naik ke udara dan terbang, kayak gitu. Dan ya ini dioleskan di sebuah sapu oleh seorang wanita, ya jadilah, apalagi yang membuat ini seorang penyihir ya, jadi ya udah, jadilah ya teori dimana seorang wanita menaiki sapu terbang gitu. Itu sebenarnya kayak sensasi aja ya kayaknya gitu. Gimana menurut kalian? Bisa komen ya. Nah, itu dia good mood. Teori tentang kenapa penyihir itu menaiki sapu terbang. Yang pertama, itu berkaitan dengan dengan ritual kesuburan pagan. Yang kedua itu teori tentang ramuan halusinogen. Nah, gimana nih menurut kalian? Bisa diskusi. Mungkin kalian tahu teori lain lah mungkin kenapa penyihir itu menggunakan sapu gitu. Kenapa nggak pengepelan gitu atau benda rumah tangga lainnya gitu, kan bisa aja kan ya gitu ya. Gimana menurut kalian? Kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.